Jazakallah khair, Akh Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Abdul Walid Ibn Rushd Al-Hafidh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan wudu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masalah-masalah khilaf terkait wudu dan dikumpulkan oleh Ibn Rushd. Ada dalam bukunya ini ada sekitar 12 permasalahan khilaf. Saya sudah kumpulkan. Silakan lihat di layar ya. Win. Oke, di situ yang masalah pertama sebelah kiri adalah niat. Niat dibahas oleh para ulama, apakah niat merupakan syarat sah wudu atau bukan merupakan syarat sah wudu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu, permasalahan pertama. Apakah niat syarat sah wudu atau bukan? Artinya kalau seorang berwudu tanpa niat, tanpa menghadirkan dia niat untuk bersuci sah atau tidak, ada khilaf dan sudah kita bahas. Dan yang rajih bahwasanya dan yang rajih yang lebih kuat bahwasanya sebagaimana pendapat jumhur menyelisihi mazhab Hanafi bahwasanya untuk wudu disyaratkan niat. Kalau seorang tidak berniat maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua, mencuci tangan hingga pergelangan sebelum memasukkannya ke bejana. Jadi dalam permasalahan yang dikhilafkan para ulama tentang sebelum kita berwudu kita ingin masukkan tangan ke bejana nih, bejana air. Nah, apa hukum memasukkan air ke dalam bejana sebelum kita mulai berwudu? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Bukan setelah itu. Setelah itu kan kita tumpahkan air baru kemudian setelah itu kemudian kita berwudu, sunnah dengan cuci kedua tangan. Yang sebelum itu, sebelum kita mencuci kedua tangan kita, apakah memasukkan air untuk mengambil untuk mencuci tangan kita disunnahkan kita atau diwajibkan kita untuk mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya, menceburkannya dalam tempayan atau bejana? Ini khilaf di kalangan permasalahan kedua. Permasalahan ketiga tentang hukum al-madmadah wal istinsyaq, tentang berkumur-kumur dan juga menghirup air kemudian dikeluarkan istinsar, hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ini permasalahan ketiga yang akan kita bahas dalam masalah wudu. Kemudian permasalahan keempat tentang membasuh wajah. Membasuh wajah. Ini ada beberapa 3 permasalahan yang dibahas oleh Ibn Rushd. 1, 2, 3. Ya, yang pertama hukum mencuci bagian antara telinga dan jambang. Ini maksudnya. Ini ada kita jambang, ada telinga, ada sini yang putih ini. Ini apakah harus dicuci atau tidak? Ya, saya ulangi, ini jambang, ini telinga. Di sini yang putih ini apakah wajib dicuci atau tidak? Ini juga khilaf. Yang kedua, hukum mencuci jenggot. Kalau orang punya jenggot panjang, apakah wajib dicuci? Yang ketiga, masalah menyela-nyela jenggot hukumnya apa? Ini juga khilaf tentang terkait dengan wajah. Kemudian yang keempat, masalah membasuh kedua tangan. Apakah harus siku masuk atau tidak? Ataukah sebelum siku sudah cukup? Apakah kalau tidak masuk siku, wudunya tidak sah? Siku harus dibasuh atau tidak? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Kemudian masalah yang keenam, masalah mengusap kepala. Masalah mengusap kepala, pembahasannya tentang berapa kadar minimal kepala yang harus diusap supaya sah. Apakah 1/4, apakah 3/4, apakah cuma segini aja sah? Kalau diusap begini sudah sah? Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Ya. Kemudian juga masalah yang ketujuh terkait juga dengan kepala dan secara umum membasuh yang wajib hanya sekali, yaitu wajah cuma sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Ya. Adapun yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah, yang wajib cuma satu. Nah, masalahnya apakah mengusap kepala disunahkan berulang-ulang atau cukup sekali saja? Ini juga khilaf. Kalau anggota tubuh yang lain, wajah, tangan, kaki, semua sepakat. Yang wajib cuma satu. Adapun 2 dan 3 sunnah. Nah, kepala, apakah juga demikian?
yang kedua dan tiga sunnah atau tidak sunnah. Yang kedua dan ketiga sunnah atau tidak sunnah. Khilaf masyhur antara mazhab Syafi'iyah dengan yang lain. Kemudian yang kedelapan, hukum mengusap sorban. Boleh enggak mengusap sorban atau sorbannya harus dilepas? Kalau kita mengusap kepala misalnya pakai sorban, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Yang kemudian yang kesembilan ya, mengusap kedua telinga. Khilaf ya. Dua permasalahan terkait dengan telinga yang dikhilafkan. Apakah mengusap telinga ini sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah harus mengambil air lagi ataukah cukup dari air kepala terus lanjut ke telinga? Atau kita ambil air lagi baru kita usap telinga, atau dari kepala langsung masuk ke telinga? Ini juga khilaf terkait masalah telinga. Terus yang ke-10, masalah kaki. Ada 3 permasalahan terkait dengan kaki. 3 permasalahan. Yang pertama, kaki ini dibasuh ataukah cukup diusap? Ya, beda antara basuh dengan mengusap. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, basuhlah wajah, basuhlah kedua tangan, usaplah kepala. Bedanya usap dengan basuh, kalau basuh itu ada air yang mengalir. Kalau usap itu yang penting basah, kita usap. Nah, kaki ini jadi khilaf, apakah dia wajib dibasuh atau cukup diusap. Artinya kalau kita cuma tangan basah kita giniin sudah sah, ataukah harus kita ngalirkan air baru kita jalankan air tersebut. Itu bedanya antara membasuh dan mengusap. Ini khilaf. Khilaf yang kedua, apakah kedua mata kaki ikut dibasuh atau diusap? Khilafnya seperti masalah pergelangan tangan. Siku. Ketika kita mencuci tangan, siku masuk atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Demikian juga ketika kita mencuci kaki. Mata kaki ini harus dibasuh atau tidak, juga khilaf di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan khilaf terkait dengan masalah mencuci kaki adalah apa yang dimaksud dengan mata kaki. Mata kaki itu yang kalau kaki di sini ataukah punggung kaki? Ada khilaf juga nanti insya Allah pada tempatnya kita akan bahas. Kemudian masalah yang ke-11 ya. Hukum tertib dalam anggota wudu. Apakah berwudu itu harus sesuai dengan Al-Qur'an urutannya, yaitu faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, tangan, kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, baru kaki. Jadi muka, tangan, kepala, kaki. Nah, kalau dibola-balik gimana? Kaki dulu, baru wajah, baru tangan, baru kepala. Ini khilaf. Apakah tertib di situ adalah syarat sah wudu atau rukun wudu ataukah wajib ataukah tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Demikian yang 12 terkait masalah al-muwalat, kesinambungan. Apakah kesinambungan muwalat itu kalau kita basuh yang satu, tidak sebelum kering kita sudah basuh yang berikutnya. Misalnya saya usap wajah, habis wajah kan tangan. Nah, sebelum wajah ini kering saya sudah harus mengusap tangan, harus membasuh tangan. Seandainya kalau saya habis usap wajah kemudian saya terima telepon, kemudian saya tutup telepon, baik, kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang terakhir, masalah 12 adalah masalah muwalat. Saya katakan seandainya ada seorang berwudu, dia mengusap wajahnya, kemudian dia ada kesibukan ke kanan ke kiri atau angkat telepon, tahu-tahu wajahnya sudah kering. Apakah dia boleh lanjut pada gerakan yang berikutnya, mencuci kedua tangannya, sah atau tidak kalau dia lanjutkan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi ini 12 permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Rushd. Tentunya masih banyak permasalahan khilaf dalam masalah wudu, tetapi inilah permasalahan yang masyhur di kalangan para ulama yang ingin dibahas oleh Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya tentunya semua sepakat, semua mazhab sepakat bahwasanya wudu yang terbaik adalah menjalankan semuanya. Menjalankan semuanya. Artinya seorang kalau berwudu mencuci tangan terlebih dahulu, setelah itu menjalankan seluruh sunnah ya. Mencuci tangan, kemudian berkumur-kumur, menghirup air, mengeluarkannya, mencuci wajah 3 kali, kanan 3 kali sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga, kemudian kaki kanan, kaki. Semua sepakat bahwasanya itu yang terbaik. Tetapi para ulama membahas tentang kadar minimal. Ini masalah fikih. Bukan kalau orang wudunya begini sah atau tidak. Kalau cuma begini sah atau tidak. Kalau kepala cuma sedikit sah atau tidak. Seperti contohnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dibahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu mereka sebutkan begini, semua kepala sebagian dalam hadis. Tapi mereka bahas
kadar minimal sah seberapa dibahas. Ya, kadar minimal. Ya. Ini fikih ya. Bukan berarti kalau ada kadar minimal gini kemudian kita melanggengkan kadar minimal, enggak. Dalam buku-buku fikih disebutkan sunnahnya adalah semuanya, cuma mereka membahas tentang kadar minimal sah atau tidak. Karena untuk mengetahui kapan wudu dikatakan batal, kapan dikatakan tidak sah, kapan dikatakan sah, ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Inilah kira-kira 12 permasalahan yang dibahas oleh Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Baik, kita masuk pada permasalahan kedua. Permasalahan ini sudah kita bahas. Yang nomor 1 sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Silakan kembali ke YouTube bisa nonton masalah niat. Kemudian kita akan bahas yang kedua adalah permasalahan mencuci tangan hingga pergelangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Baik. Jadi saya kasih gambaran global dari 12 permasalahan agar kita ada gambaran, itu akan kita bahas selama pembahasan tentang masalah wudu. Tapi permasalahan kedua, perhatikan di ini. Baik. Hukum mencuci tangan dari pergelangan tangan hingga jari-jari, itu dari sini ke sini, pergelangan sampai jari-jari, sebelum masukkannya ke dalam bejana air wudu. Jika kedua tangan tersebut dalam kondisi tidak terkena najis. Baik, kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi, permasalahan kedua adalah terkait dengan hukum mencuci tangan dari pergelangan sampai jari-jari, itu dari jari sampai pergelangan, bukan seluruhnya ya, tapi hanya sekedar mencuci ini al-kaffain, namanya telapak tangan dan punggung tangan, sebelum dimasukkan ke dalam bejana air wudu, jika kedua tangan dalam kondisi tidak terkena najis. Jika tidak terkena najis, artinya kalau kita yakin kena najis ya wajib dicuci sebelum dimasukkan ke dalam dalam bejana. Jadi berarti, perhatikan sini saya tulis ini, berarti jika terkena najis maka harus dicuci. Kemudian demikian juga jika ragu terkena najis atau tidak, maka mustahab untuk dicuci sebelum dimasukkan bejana. Jadi kalau kondisi tangan kena najis ya harus dicuci sebelum masukkan air karena air nanti ternajisi. Atau ragu ini kok akan jadi najis atau tidak, mending kita cuci di luar ya sebelum kita masukin tangan. Nah, ini yang pembahasannya gimana? Pembahasannya ketika tangan tidak terkena najis. Apakah tetap disunnahkan kita mencucinya sebelum masukkan ke dalam bejana? Ingat, saya tulis ini, ingat. Adapun membasuh kedua tangan di awal wudu sebelum berkumur-kumur maka sepakat adalah sunnah. Yang kita bahas bukan itu. Jadi kan kalau kita berwudu gimana? Kita ambil bejana, kita cuci dulu di luar. Ya. Setelah kita cuci di luar, kita ambil air, kemudian kita cuci tangan lagi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, cuci setelah kita masukkan ke dalam bejana, cuci 3 kali. Ini sunnah jelas. Ini bukan kita bahas. Yang kita bahas sebelum memasukkan tangan ke dalam, mencelupkan tangan dalam bejana, hukumnya apa? Hukumnya apa jika tangan kita tidak terkena najis? Hukumnya apa sebelum itu? Bukan setelah itu kita mencuci kedua tangan, karena mencuci kedua tangan setelah itu ya rangkaian wudu ya. Dan itu sunnah dengan ijma ulama. Tapi yang kita bahas sebelum mencelupkan tangan, kita cuci dulu hukumnya apa. Nah, sebelum menceduk air. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Pertama, pendapat pertama ada 4 saya sebutkan oleh Ibnu Rushd ada 4. Yang pertama termasuk sunnah-sunnah wudu secara mutlak meskipun yakin kedua tangan suci. Meskipun tangan suci, yakin tidak megang apa-apa, tidak ada najis sama sekali, dicium-cium juga ada najis, yakin suci, tetap dianjurkan untuk mencuci kedua tangan. Ini pendapat Imam Malik dan juga qaul li Syafi'i, pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah. Ini yang pertama. Baik. Pendapat kedua, hukumnya adalah mustahab, dianjurkan bagi yang ragu akan sucinya kedua tangannya. Kalau ragu-ragu suci atau tidak, maka dianjurkan dia untuk mencucinya. Ini pendapat Imam Malik dan ini pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i. Artinya apa? Kalau dia yakin enggak usah cuci. Kalau dia yakin, artinya kalau yakin bersih enggak usah cuci. Bersih tidak usah dicuci.
Beda yang pertama, kalau beda yang pendapat pertama mau bersih, yakin bersih atau tidak, tetap dicuci, dianjurkan untuk dicuci. Tapi semuanya pada cuma tahapan dianjurkan sunnah ya. Yang ketiga, wajib yang bagi yang bangun dari tidur malam, dari tidur wajib. Yang bangun tidur, tidur malam, tidur siang, maka wajib. Kalau tidak bangun tidur, tidak wajib. Kalau tidak bangun tidur, tidak wajib untuk mencuci kedua tangan. Yang keempat, jika diperinci, ini diperinci dari yang pendapat ketiga, jika bangun dari tidur malam, maka wajib. Adapun jika bangun dari tidur siang, maka tidak wajib mencuci kedua tangan. Dibedakan antara tidur malam dengan tidur siang. Jadi kalau baru bangun tidur malam wajib dicuci, kalau bangun tidur siang tidak wajib dicuci. Ini 4 pendapat secara umum di kalangan para ulama. Yang pertama saya ulangi, yang pertama disunahkan untuk dicuci dalam kondisi sebelum kita berwudu kita cuci dulu, bejananya kita miringkan, cuci kedua tangan, baru kita mulai mencelup tangan untuk mencuci lagi kedua tangan. Ya. Disunahkan secara mutlak, mau bangun tidur enggak bangun tidur, kapanpun mau tangannya bersih, tidak bersih maka wajib. Disunahkan. Yang kedua, disunahkan jika kita merasa ragu. Kalau najis wajib dicuci. Tapi kalau kita ragu, kotor enggak, najis enggak ya? Mending kita cuci. Tidak bisa jadi wajib karena kita hanya ragu, dan hukum asal dalam kesucian adalah suci. Tidak bisa, dan hukum asal tangan adalah suci. Ketika ada keraguan, maka dianjurkan untuk dicuci. Yang ketiga, wajib kalau bangun tidur. Kalau enggak bangun tidur enggak wajib. Bangun tidur siang, bangun tidur malam wajib. Ini pendapat Daud Al-Zahiri. Kemudian terakhir pendapat Imam Ahmad, kalau bangun tidur malam baru wajib dicuci, kalau bangun tidur siang tidak wajib dicuci. Nah, apa sebab khilaf ini semua? Ini dijelaskan oleh Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Perhatikan. Baik. Sebelumnya, saya ingin sampaikan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ayatul wudu, ayat tentang wudu. Perhatikan. Allah berfirman, perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian bangkit untuk salat, berdiri untuk salat, faghsilu, dan kalian dalam kondisi hadas tentunya, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga cuci tangan kalian sampai ke siku. Yang kedua, yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian, bagian anggota tubuh yang ketiga. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Di sini sepakat ulama 4 perkara ini wajib. 4 perkara ini wajib untuk dikerjakan. 4 perkara ini. Ada salah satu, karena ini rukun wudu. Ada salah satu tidak dilakukan, maka tidak sah wudunya. 4 rukun anggota wudu tersebut, saya ulangi, faghsilu wujuhakum, wajah, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, kemudian yang ketiga kepala, wamsahu bi ru'usikum. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara, dan ini merupakan rukun wudu ya. Mencuci wajah, kemudian kepala, kedua tangan, kemudian kepala, kemudian wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala dan mencuci kedua kaki. Nah, sepakat ulama 4 ini harus dikerjakan. Kalau ada satu yang tidak dikerjakan, berarti ada rukun yang ditinggalkan. Dan kita sepakat kalau namanya rukun ditinggalkan, maka ibadah tidak sah. Nah, yang di luar ini bagaimana? Yang di luar daripada ini bagaimana ya? Hukumnya, apakah ada yang wajib tambahan? Apakah ada sunnah-sunnah di luar itu? Ya, ini yang dibahas oleh para ulama. Mereka menjadikan ayat ini sebagai patokan. Tapi kita akan sebutkan sebab khilaf terkait dengan hal ini. Ternyata para ulama dari berbagai macam mazhab, mereka sepakat tentang sahihnya suatu hadis, hanya saja mereka beda sudut pandang dalam satu hadis. Ini mengingatkan pada kita bahwasanya permasalahan bukan masalah ikut dalil. Orang bilang yang penting ikut dalil, bukan masalah ikut dalil. Bagaimana memahami dalil tersebut, itu yang perlu dibahas ya. Karena dalil terkadang satu sama, tapi pemahaman ulama beragam dalam memahami dalil tersebut ya. Tapi kita bahas dalil yang mereka sepakati tentang kosehnya, tapi mereka berselisih dalam memahami dalil tersebut adalah hadis yang masyhur ya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan sini saya.
Idza staiqadha ahadukum min naumihi. Perhatikan, jika salah seorang dari kalian bangun, idza staiqadha ahadukum itu jika salah seorang dari kalian bangun min naumihi dari tidurnya, perhatikan dari tidurnya. Falyaksil yadahu, maka hendaknya dia mencuci tangannya. Perhatikan, falyaksil yadahu, hendaknya dia mencuci tangannya. Dalam riwayat salasan, 3 kali dicuci tangannya. Qabla an yudkhilaha fi ina'ihi, sebelum dia mencelupkannya ke dalam bejana air wudunya. Kenapa? Rasulullah SAW menjelaskan, fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian la yadri, dia tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum, jika salah seorang dari kalian bangun min naumihi dari tidurnya, falyaksil yadahu, maka dia cuci tangannya, dalam riwayat salasan 3 kali. Qabla an yudkhilaha, sebelum dia masukkan fi ina'ihi, dalam riwayat fi wudu'ihi, sebelum dia masukkan dalam bejana tempat air wudunya. Ini air mau digunakan untuk wudu. Sebelum dicelupkan tangannya, kata Nabi harus cuci 3 kali. Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian la yadri aina batat yaduh, dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadisnya sepakat, sahih. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi para ulama beda sudut pandang, sehingga menimbulkan tadi berbagai 4 pendapat tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Baik, kita akan sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rushd rahimahullahu taala, ya. Saya bacakan ya. Lupa saya bacakan nasnya dari Ibn Rushd, ya. Beliau berkata, al-mas'alatu tsaniyah minal ahkam ghusl yadi qabla idkhaliha fil ina. Di antara hukum-hukum, permasalahan kedua di antara hukum-hukum yang dikhilafkan oleh para ulama, mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Ikhtalafal fuqaha'u fi ghuslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu'. Para fuqaha berselisih tentang hukum mencuci tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana air wudu. Pertama, fadhahaba qaumun, maka sebagian kaum berpendapat ila annahu min sunanil wudu' bi itlaq. Berpendapat bahwasanya itu termasuk sunah-sunah wudu secara mutlak. Wa in tayaqqana taharatal yadi, meskipun dia yakin tangannya suci, tetap disunahkan dia untuk mencuci sebelum dimasukkan ke dalam tangan. Wa huwa masyhuru madhhabi Malikin wa Syafi'i. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madhab Maliki dan Syafi'i fi qaulin, dalam satu pendapatnya. Jadi Imam Syafi'i ada beberapa pendapat, di antaranya pendapatnya seperti ini. Wa bihi qala Abu Hanifah, ini pendapat al-Imam Abu Hanifah. Jadi 3 madhab Maliki, Syafi'i, satu pendapat dari madhab Syafi'i dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Ini pendapat pertama, sunnah secara mutlak. Yang kedua, yang tadi sudah kita ringkaskan. Yang kedua, wa qila innahu mustahabbun li syakki fi taharati yadihi. Dikatakan dia mustahab bagi orang yang ragu tentang kesucian tangannya. Dia bangun tidur, dia ragu, tangan saya tadi megang apa? Mau bangun tidur enggak ada urusan. Kalau dia ragu tangannya kotor, ternajisi atau tidak, maka disunahkan dia untuk mencucinya. Wa huwa aidan marwiyun an Malik wa Syafi'i fil masyhur. Dan ini ternyata qaul yang lain dari Imam Malik dan Syafi'i, dan ini masyhur dari mazhab Syafi'i. Ini contoh, lihat, bahkan Imam Malik 2 pendapat, Imam Syafi'i juga 2 pendapat. Pendapat pertama ada Imam Malik dan Imam Syafi'i, pendapat kedua juga Imam Malik dan Syafi'i. Wa qila, pendapat yang ketiga, inna ghuslal yadi wajibun alal muntabihi minan naum. Yang ketiga, mencuci tangan adalah wajib bagi orang yang baru bangun tidur. Wa bihi qala Dawud wa ashabuhu, dan ini pendapat Daud Al-Zahiri dan para pengikutnya. Yang keempat, wa farraqa qaumun baina naumil laili wa naumin nahar, dan sebagian kaum membedakan dari kalangan fuqaha, ada yang membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Fa aujabu dzalika fi naumil laili, maka mereka mewajibkan. Akh Sultan dan juga kawan-kawan, hari ini kita penuh cobaan, sabar, penuntut ilmu harus sabar ya. Gurunya juga sabar ya. Baik, kita lanjutkan. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Pendapat yang keempat, yaitu tadi qaumun farraqa qaumun baina naumil lail wa naumin nahar. Sebagian kaum, yaitu di antara fuqaha, yaitu Imam Ahmad maksudnya, membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Fa aujabu dzalika fi naumil lail. Mereka mewajibkan untuk mencuci kedua tangan kalau bangun tidur malam. Walam yujibuhu fi naumin nahar. Dan mereka tidak mewajibkan untuk mencuci tangan kalau bangun tidur siang. Wa bihi qala Ahmad. Dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fatahassala fi dzalika arba'atu aqwal. Kata Ibn Rushd, dari sini kita simpulkan ada 4 pendapat. Yang pertama, qaulun innahu sunnah bi itlaq. Yang pertama, hukumnya sunnah secara mutlak. Mau ragu, mau bangun tidur, enggak bangun tidur, mutlak. Wa huwal masyhur an Abi Hanifah wa Malik. Ini pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah dan Malik. Yang kedua, wa qaulun innahu mustahab.
pendapat bahwasanya mencuci tangan hukumnya mustahab lisyak bagi orang yang ragu apakah tangan ternajis atau tidak. Wa huwal masyhur anis Syafi'i, ini pendapat yang masyhur Imam Syafi'i. Yang ketiga wa qaulun innahu wajibun 'alal muntabih minan naum. Wajib bagi orang yang baru bangun tidur, baik tidur siang atau tidur malam, dan ini masyhur dari mazhab Daud, mazhab Zahiri. Dan yang keempat, qaulun innahu wajibun 'alal muntabi min naumil lail duna naumin nahar, wajib bagi yang bangun tidur malam dan tidak wajib bagi bangun tidur siang. Ini wal masyhur an Ahmad. Ini pendapat yang masyhur Imam Ahmad. Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalik, dan sebab mereka berselisih. Ikhtilafun fi mafhumil hadis ats-tsabit. Mereka berselisih tentang mafhum dari hadis yang tsabit yang sahih. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu." Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaknya dia cuci tangannya qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi, sebelum dia masukkan ke dalam bejana wudunya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu kemana bermalam tangannya. Wa fi ba'd riwayatihi, dalam sebagian riwayatnya, falyaghsilha thalathan, hendaknya dia mencuci 3 kali. Baik, perhatikan sini. Ya. Baik, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi bahwasanya sebab khilaf bukan masalah tahu dalil atau tidak tahu dalil, tetapi sama-sama tahu dalil. Sama-sama tahu dalilnya sahih. Cuma khilaf dalam memahami dalil tersebut. Dalil ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya 3 kali sebelum dia masukkan ke dalam bejana, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana bermalam tangannya. Taib. Kita sudah tahu tadi ada 4 pendapat. Pertama, Ibn Rushd menjelaskan, ya, dalam Al-Quran disebutkan 4 kali, ya. Tetapi perintah ini, ya, adalah tambahan bagi 4 tadi. Kita tahu dalam Al-Quran disebutkan 4, yaitu yang wajib adalah 4 rukun. Wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Nah, apakah ada wajib yang lain dari 4 ini? Adakah wajib yang lain 4 ini? Perhatikan di sini saya tuliskan dua panah. Siapa, perhatikan sini, siapa, ya, yang memandang atau yang dulu. Siapa yang memandang tambahan ini tidak bertentangan dengan ayat, maka dibawa kepada salah satu dari kewajiban-kewajiban wudu. Ini analisa dari Ibn Rushd. Nanti kita akan kritiki. Tapi Ibn Rushd menganalisa orang yang berpendapat wajib, seperti Zahiriyah yang berpendapat setiap bangun tidur harus mencuci kedua tangan, atau Imam Ahmad yang mengatakan wajib kalau bangun tidur malam. Menurut Ibn Rushd, analisa Ibn Rushd, bahwasanya Imam Ahmad atau Daud Az-Zahiri memandang tambahan ini tidak bertentangan dengan ayat. Tidak bertentangan. Artinya ayat memberi tambah kewajiban, sunnah juga bisa mewajibkan perkara. Sehingga tidak ada pertentangan. Artinya ayat tidak membatasi kewajiban cuma 4. Sehingga kalau ada kewajiban tambahan, tidak jadi masalah. Ini pendapat model pertama. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang memandang bertentangan, maka membatasi yang wajib hanya yang ada di ayat. Sisanya adalah sunnah. Ya, mereka memandang yang wajib cuma 4 dalam Al-Quran. Allah sebutkan 4 perkara. Tidak ada kewajiban yang lain dari selain 4 ini. Tidak ada kewajiban selain dari 4 ini. Kalau begitu, masalah mencelup tangan atau mencuci tangan sebelum dimasukkan dalam bejana tidak mungkin menjadi wajib. Tidak mungkin menjadi wajib. Ya, ini kita bicara tentang yang tidak ada najis. Kalau ada najis semua sepakat, karena memang najis harus dibersihkan dari tangan. Ini kita bicara orang yang mau berwudu, sebelum dia berwudu tangannya tidak najis. Nah, apakah dia diwajibkan mencuci kedua tangannya atau disunahkan? Kata mereka yang wajib cuma 4 dalam Al-Quran. Selain itu tidak ada yang wajib. Maka dibawakan kepada sunnah. Yang mandang kepada sunnah juga ada 2 pendapat. Siapa yang mandang bahwasanya Nabi tekun melakukannya, maka inilah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nabi selalu melakukannya, ini sunnah muakkadah. Siapa yang mandang bahwasanya ini tidak ditekankan dalam syariat, maka disebut cuma mustahab. Mustahab itu di bawah derajatnya di bawah. Sama-sama sunnah, tapi kalau disebut sunnah, maksudnya sunnah muakkadah, karena Nabi senantiasa tekun melakukannya. Yang kedua, sekedar mustahab, tidak sampai pada sunnah yang ditekankan. Ini
pendapat Ibnu Rushd, ya. Pendapat Ibnu Rushd. Taib. Namun yang benar, analisa ini tidak tepat. Ini dijelaskan oleh dalam dua buku yang Syekh Abdullah Zahim, kemudian juga Al-Wa'ili rahimahullah yang sudah meninggal, pengajar di Masjid Nabawi. Ini juga pengajar di Masjid Nabawi dua-duanya. Mereka menyebut kalau kita melihat buku-buku fuqaha, ketika mereka membahas masalah kedua tangan dimasukkan dalam kedua tangan sebelum dimasukkan dalam bejana dicuci atau tidak, wajib atau tidak, ini tidak terkait dengan masalah tambahan kepada 4 kewajiban dalam ayat atau tidak. Tapi mereka memandang bahwasanya hadis Nabi SAW, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu tidak tahu kemana tangannya semalam. Nah, bagi yang berpendapat sunnah tidak sampai wajib, mereka mengatakan ketidaktahuan itulah keraguan. Ketidaktahuan adalah keraguan, dan hukum asal tangan adalah suci, maka tidak boleh karena ragu kita mewajibkan seorang untuk mencuci tangan. Karena hukum asal dalam segala adalah suci. Tangan hukum asalnya suci. Sekarang kita ragu tangan ini kotor atau tidak. Kita tidak berbicara tangan yang ternajisi. Kalau tangan ternajisi jelas harus dicuci. Ini kita bicara tangan yang kita yakin tidak ternajisi atau ragu tidak ternajisi. Dan Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri. Salah seorang dari kalian tidak tahu, berarti ada keraguan. Berarti ketika Rasulullah SAW suruh mencuci tangan dengan menyebutkan illah, karena kau tidak tahu kemana tanganmu semalam, siapa tahu pegang najis atau yang lainnya, maka ini tidak sampai pada derajat wajib karena ini cuma keraguan. Beda kalau Nabi bilang karena tanganmu pasti pegang najis, maka ini hukumnya wajib. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kau tidak tahu di mana tanganmu berada, berarti mencuci tangan adalah anjuran, kehati-hatian. Ya. Bagi mayoritas ulama mengatakan tidak sampai pada derajat wajib. Karena tadi ya. Bukan masalah apakah ini tambahan dari 4 dalam ayat atau tidak. Maksud saya Ibnu Rushd punya analisa tidak selalu tepat. Dia tidak selalu tepat dalam menganalisa, dia tidak selalu tepat dalam azwul aqwal. Misalnya dia mengatakan mazhab ini, terkadang beliau juga keliru. Namanya ulama manusia. Ya. Analisanya pun terkadang keliru. Makanya analisa ini dikritiki karena ketika kita menelaah kitab-kitab fuqaha dari yang mewajibkan atau yang mengatakan tidak wajib, mereka tidak menyebutkan hal tersebut. Mereka terkait dengan lafal hadis. Saya ulangi, bagaimana yang mengatakan sunnah? Mengatakan sunnah karena Rasulullah mengatakan kau tidak tahu di mana tanganmu. Berarti ada keraguan dalam dirimu. Kalau Nabi mengatakan SAW, tanganmu pasti najis, maka wajib untuk dicuci. Tapi karena Nabi mengatakan kau tidak tahu, maka tidak bisa kita mewajibkan mencuci karena najisnya masih diragukan. Dan kalau najisnya diragukan, hukum asal dalam kaidah al-aslu fil asya at-taharah. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah suci. Sampai kita yakin ada najisnya. Nah, kenajisannya diragukan. Rasulullah suruh mencuci, berarti mencucinya juga tidak wajib, hanya sekedar anjuran. Bagi yang mengatakan wajib, mereka punya pandangan yang lain. Mereka mengatakan tidak ada urusan dengan itu. Urusnya Rasulullah SAW datang dengan perintah falyaksil, hendaknya dia cuci. Ada yang mengatakan karena ini masalah ta'abudiyah, bukan masalah najis, enggak najis. Pokoknya bangun tidur harus cuci. Tidak terkait dengan najis-najis. Apakah tangannya kena najis atau tangannya enggak kena najis. Intinya analisa Ibnu Rushd dikritiki oleh para ulama. Taib. Kita lanjutkan. Perhatikan lagi lafal berikutnya. Kata Nabi SAW, fa inna ahadakum la yadri. Ini kita kembali masalah tidur siang atau tidur malam. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu di mana bermalam tangannya. Sehingga Imam Ahmad berpendapat bahwasanya yang diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dimasukkan dalam bejana adalah yang tidur malam. Karena Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu, dan baitutah atau al-bayat itu adalah malam, terkait dengan tidur malam. Maka siapa yang memahami lafal bayat adalah tidur malam, makanya mengkhususkan wajib jika bangun tidur malam. Namun siapa yang tidak memahami demikian, maka mewajibkan pada setiap bangun tidur siang atau malam. Siapa yang memahami bahwasanya sekedar kenapa disebut malam? Karena kebanyakan orang tidur pulas itu tidur malam. Lebih banyak orang tidur malam daripada tidur siang. Maka Rasulullah SAW menyebut secara biasanya. Dan dalam usul fikih ketika Rasulullah menyebut sesuatu yang biasa tidak ada mafhumnya. Bukan berarti kalau tidak tidur malam tidak terkena aturan hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya salah orang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, bukan berarti harus tidur malam. Tapi itu yang sering terjadi. Seperti Rasulullah mengatakan tentang izar. Izar seorang mukmin adalah
di atas mata kaki misalnya. Bukan berarti kalau orang pakai celana enggak apa-apa di bawah mata kaki. Ya, kalau sarung aja enggak boleh. Rasulullah menyebutkan izar karena dominan orang di sana adalah izar, adalah sarung. Bukan berarti kalau selain sarung kita boleh isbal, enggak. Ya. Tapi penyebutan izar atau sarung dalam masalah isbal itu karena kebanyakan orang memakainya. Itu disebutkan karena dominan, kebanyakan orang memakainya. Ala sabil ghalib. Demikian juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidur malam, ini kebanyakan orang tidur malam. Bukan berarti kalau tidur siang tidak mengapa. Ini pendapat yang kedua. Imam Ahmad enggak, Imam Ahmad berpendapat tidur malam yang wajib. Kalau tidur siang tidak apa-apa. Yang mengatakan tidur hanyalah sekedar contoh, mau tidur siang, tidur malam, maka harus dicuci seperti pendapat Daud Az-Zahiri. Namun yang benar adalah dalam hal ini, dalam khilaf di antara Imam Ahmad atau Daud Az-Zahiri, lebih benar Imam Ahmad. Kenapa? Dalam sebagian riwayat ditambah, idza staiqadha ahadukum min naumihi lailan. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur di malam hari. Dalam riwayat minal lail, jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari, jelas. Rasulullah menyebutkan dalam riwayat, kalau enggak salah Tirmizi, idza staiqadha ahadukum minal lail, jika salah seorang dari kalian bangun di malam hari. Berarti khususkan malam hari. Imam Ahmad mahir ahli hadis, dia mengetahui banyak riwayat sehingga dia berpendapat ini terkait tidur malam saja. Baik, ini sebab khilaf antara Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri. Ya. Sebab khilaf ini sebab khilaf antara Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri. Imam Ahmad mengatakan khusus tidur malam, Daud mengatakan bisa dikiaskan. Ini sebut malam cuma karena biasanya tidur malam. Tapi khilaf berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan dalam lafal. Tadi lafal la yadri aina batat yadu, dia tidak tahu tangannya bermalam di mana. Sehingga ada dua pendapat. Yang berikutnya lafal fa inna ahadakum la yadri. Sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu. Ya, siapa yang memandang ya bahwasanya ilahnya adalah karena ketidaktahuan. Jadi lafal la yadri, perhatikan sini, ketidaktahuan. Karena Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri. Karena fa di sini menunjukkan sebab. Karena sungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ada kalimat tidak tahu ini, apakah itu illah sebab kenapa Rasulullah SAW suruh mencuci tangan karena ketidaktahuan? Bagi orang yang memandang bahwasanya adalah illah, maka dikiaskan kepada seluruh ketidaktahuan. Kapan kita ragu meskipun enggak bangun tidur? Ragu tangan saya tadi kemana? Saya ragu-ragu karena tidak tahu suci atau tidak, maka disunahkan untuk apa? Mencuci. Bagi yang berpendapat bahwasanya ini terkait dengan tidur malam, maka tidak bisa dianalogikan kepada ketidaktahuan yang lain. Saya ulangi. Siapa yang memandang ada illah, maka mengkiaskan pada setiap orang yang ragu. Dan siapa yang memandang illah, tidak memandang adanya illah, maka membatasi hanya pada bangun tidur. Dua pendapat. Ini perbedaan antara dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Rasulullah menjelaskan illah. Kenapa disuruh cuci tangan? Karena dia tidak tahu. Artinya dia ragu. Saya tidak tahu ini suci atau tidak. Kalau ragu, maka cuci. Keraguan tidak harus tidur, maksud mereka. Tidak harus tidur. Mau enggak tidur, tapi kalau ragu, cuci. Karena dia mungkin jalan kemana, mungkin lewat kemana, jalan ke pasar. Selama dia ragu, maka dia cuci. Pendapat yang mengatakan ini tidak ada ilahnya, ini terkait dengan tidur malam. Karena Rasulullah sambung lafal hadisnya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Seorang tidak tahu kemana bermalam tangannya, maka ini hanya terkait dengan tidur. Seorang yang ragu kalau dia tidak tidur, bukan karena bangun tidur, kemudian dia ragu, dia tidak perlu cuci tangan. Karena hukum asal tangan itu suci. Maka tidak dianjurkan dia untuk mencuci tangan kecuali yang baru bangun tidur. Taib. Ini pendapat. Inilah sebab khilaf di kalangan para ulama. Yang hati-hati bagaimana? Yang hati-hati adalah kita senantiasa mencuci tangan sebelum kita masukkan ke dalam bejana. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan Rasulullah SAW senantiasa seperti itu. Mau bangun tidur, gak bangun tidur, Rasulullah SAW selalu mencuci kedua tangannya di luar bejana dulu sebelum masukkan tangannya. Ini lebih hati-hati. Sampai sebagian ulama ketika merojikan memang agak rumit ini. Mana yang mau dirojihkan? Masing-masing punya cara pandang terhadap hadis tadi yang saya sebutkan. Kalau wajib yang tidur malam tidur siang atau tidur siang juga atau tidur malam saja. Kemudian kalau sunnah apakah setiap keraguan atau sunnah cuma terkait dengan tidur? Khilaf di kalangan para ulama. Kita katakan yang lebih hati-hati kita kerjakan sehingga kita keluar dari permasalahan khilaf. Mau bangun tidur, enggak bangun tidur, kita cuci. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi demikian.
Nabi SAW sebelum beliau berwudu, beliau selalu menuangkan air ke kedua tangannya. Dalam hadis Utsman bin Affan, Humran Maula Utsman bin Affan, dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menuangkan mencuci tangannya di luar bejana, baru Rasulullah SAW masukkan tangannya ke dalam bejana. Dengan cara demikian kita keluar daripada khilaf. Namun saya katakan tadi, semua ulama sepakat, para ulama membahas tentang masalah hukumnya wajib atau tidak, karena kehati-hatian, jangan sampai wajib. Kalau wajib ya kita wajibkan orang. Kalau jangan sampai tidak wajib, jangan sampai kita mengatakan orang berdosa gara-gara tidak melakukannya, sehingga khilaflah mereka. Taib. Ini adalah sebab khilaf di kalangan para. Kita bacakan perkataan Ibnu Rushd terkait dengan hadis, kata beliau, "Faman lam yara baina ziyada al-warida fi hadzal hadits ala ma fi ayatil wudu' mu'aridatan faman lam yara baina al-hadits al-warida fi hadzal hadits ala ma fi ayatil wudu' mu'aradatan wa baina ayatil wudu' hamala lafdhal amr ha huna ala zahirihi min al-wujub." Siapa yang memandang bahwasanya tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis, artinya ayat mengatakan ada yang 4 yang wajib, hadis juga bisa menambah kewajiban, yang tidak ada pertentangan, maka dia menjadikan bahwasanya mencuci tangan adalah hukumnya wajib. Namun ini tadi sudah kita analisa, ini tidak tepat sebagaimana tadi saya jelaskan, nukilan dari 2 ulama, yang satu sudah meninggal, Syekh Wa'ili, yang satu masih Zahim, mengajar di Masjid Nabawi, dan juga profesor di Jami'ah Islamiyah ya. Dan itu lebih tepat pendapat mereka, karena kita menelaah perkataan fuqaha, bukan begitu cara mereka untuk mengambil hukum wajib atau tidak. Ini hanya analisa dari Ibnu Rushd. Kemudian yang kedua, man fahima min haula'i min lafzil bayat naumal lail aujaba dzalika min naumil laili faqat. Siapa yang memahami dari ayat, dari hadis tersebut, hadis Abu Hurairah, bahwasanya terkait dengan tidur malam, maka dia hanya mewajibkan untuk mencuci tidur malam saja. Itu pendapat Imam Ahmad. Wa man lam yafham minhu dzalika wa inna ma fahima minhu an-nauma faqat aujaba dzalika ala kulli mustayqidhin minan naumi naharan aw lailan. Siapa yang tidak memahami demikian, yang dipahami yang penting dari bangun tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, hendaknya dicuci. Ini pendapat Daud Al-Zahiri. Kemudian wa man ra'a anna baina hadhihi ziyadah wal ayati ta'arudan idh kana zahirul ayati al-maqsud minhu hasru furudil wudu' kana wajhul jam'i bainahuma indahu an yukhraja lafzul amri an zahirihi alladhi huwal wujub ila nadb. Barang siapa yang memandang antara ayat dan hadis ada kontradiktif, karena maksud ayat adalah menyebutkan yang wajib cuma 4, sementara hadis ketika ingin menambah kewajiban yang lain, maka ada pertentangan. Ketika ada pertentangan, maka tambahan kewajiban-kewajiban wudu yang terdapat dalam hadis harus dibawa kepada sunnah. Agak hukumnya cuma mustahab, tidak sampai wajib, karena kewajiban cuma 4 dalam masalah wudu sebagaimana dijelaskan oleh ayat. Sehingga mereka membawakan tidak mungkin perbuatan-perbuatan selain perbuatan dalam wudu semuanya selain 4 yang disebut dalam ayat tidak mungkin jadi wajib, semuanya pasti sunnah. Namun analisa ini tadi sudah kita kritiki sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wa man ta'akkada indahu hadzal nadb. Wa man ta'akkada indahu hadzal nadbu limuthabaratihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik qala innahu min jinsi sunan. Siapa yang memandang bahwasanya sunnah ini ditekankan karena Nabi selalu continue tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut, selalu sebelum berwudu mencuci tangannya di luar bejana, maka ini adalah dianggap sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wa man lam yata'akkad indahu hadzal nadbi, siapa yang merasa tidak ditekankan sunnahnya ini, qala inna dzalika min jinsil mandubil mustahab. Ini sekedar sunnah, bukan sunnah yang ditekankan. Wa haula'i ghusl yad indahum bi hadzal hal wa in tayaqqanat taharataha ya. Ani man yaqul inna dzalika sunnah wa man yaqul innahu nadab ya. Menurut mereka orang seperti ini, menurut mereka ghusl yad indahum, mencuci tangan di sisi mereka dalam kondisi ini meskipun yakin suci maka tetap hukumnya sunnah ya. Yang mengatakan itu adalah hukumnya sunnah, mau suci enggak suci, kalau meskipun yakin tangan itu suci, tetap disunahkan dia untuk mencuci. Ya, karena sunnah. Kemudian yang berikutnya, wa man lam yafham min haula'i min hadzal hadits illatan tujibu indahu an yakuna min babil khas urida bihil am. Kana dzalika indahu manduban lil mustayqidh minan naumi faqat. Ini juga sisi pandangan yang lain. Siapa yang memandang dari para fuqaha tersebut dari hadis tidak ada ilah tertentu, seperti tadi kita sebut,
La yadri tadi kita sudah bahas, tidak ada ilah tertentu yang mengharuskan bahwa sini adalah khas urida bihil am. Ini lafalnya khusus terkait dengan tidur malam, tapi maksudnya tidur secara mutlak dan juga ketidaktahuan, keraguan secara mutlak. Masalah tidur itu hanyalah lafal khusus dimaksudkan umum. Karena mereka memandang ada ilah, ilahnya keraguan. Meskipun yang Rasulullah contohkan dalam hadis adalah ragu karena tidur. Ilahnya ragu, sebabnya karena tidur. Maka kata mereka, ini adalah lafal tidur ini meskipun khusus terkait dengan tidur tapi maksudnya umum, terkait dengan semua keraguan. Meskipun seorang tidak tidur, kalau dia ragu dia hendaknya mencuci. Jadi lafal khusus dimaksudkan umum. Ini istilah-istilah usul fikih. Karena dzalika indahu manduban, maka menurut dia hukumnya sunnah baik saya ulangi, barang siapa yang memandang tidak ada illah, saya ulangi, kalau barang siapa memandang tidak ada illah, ini hanyalah terkait dengan saya ulangi, man lam yafham min haula'i min hadzal hadits illa tantujibu indahu an yakun wabil khas ayah. Barang siapa yang memandang hadis ini tidak ada ilahnya, yang mengharuskan lafal hadis yang khusus dianggap umum, kata dia tidak bisa. Ini lafal tetap harus khusus. Karena tidak ada ilah dalam hal ini. Karena tidak ada ilah dalam hal ini, maka lafal khusus ini tidur tetap dibawa kepada khusus, tidak dibawa kepada umum. Sehingga yang disunahkan adalah bagi yang bangun tidur aja. Sebaliknya, yang memandang ada ilah dalam hadis ini, ilahnya adalah ketidaktahuan, maka penyebutan tidur itu tidak tahu karena tidur hanya sekedar contoh. Sehingga lafal tidur ini adalah lafal khusus dimaksudkan adalah umum. Semua keraguan akibat tidur atau selain tidur maka harus mencuci tangan. Maka disunahkan mencuci tangan berlaku bagi orang yang ragu, baik ragu karena ketiduran ataupun ragu karena tidak tidur. Mungkin dia jalan di pasar atau apa, maka hukumnya tetap dicuci. Disebut kata beliau, "Man fahima minhu illa tasyak wa ja'alahu min babil khas urida bihi al-am." Siapa yang memandang ada ilahnya tadi, maka lafal khusus tidur tadi maksudnya lafal yang umum, karena ilah ragu bukan hanya karena tidur saja tapi karena yang lain juga. Karena dzalika indahu lisyak, maka yang disunahkan untuk mencuci tangan adalah orang yang ragu, li'annahu fi ma'nan naim, karena dia maknanya sama dengan orang yang tidur, sama-sama ragu. Yang satu ragu karena tidur, yang satu ragu karena selain tidur. Sabar ya ikhwan ya. Baik. Terakhir, sebenarnya saya sudah siapkan masalah ketiga, namun qadarullah waktu kita enggak cukup. Istinbat Ibn Rushd min al-hadis. Ibn Rushd punya istinbat dia yang lain. Dia mengatakan wa dhahir min hadzal hadis annahu lam yuqsad bihi hukmul yad fil wudu' wa innama qusida bihi hukmul ma'i alladhi yatawaddau bihi idh kana al-ma'u mushtaratan fihi at-taharah. Yang zahir dari hadis ini, hadis Abu Hurairah yang kita bahas, bukanlah dimaksudkan adalah tentang hukum tangan dimasukkan ke fil wudu, dimasukkan ke dalam bejana air. Tetapi yang dimaksudkan adalah hukum air tersebut. Jika dimasukkan tangan ke dalam air tersebut, bagaimana hukumnya? Karena air adalah syarat wudu. Jadi dia kalau Ibnu Rushd mengatakan kita semua memandang hukum tangan dimasukkan ke dalam bejana. Tapi Ibnu Rushd memandang yang lain, dia mengatakan kita bicara hukum air jika dimasukin tangan. Hukum airnya bagaimana? Karena air ini syarat najis atau tidak. Kalau dia najis enggak bisa untuk wudu. Kalau dia enggak najis boleh untuk wudu. Wa amma ma nuqila an ghuslihi yadayhi qabla idkhali ma fil ina' fi aktsar ahyanihi. Adapun yang dinukilkan dari Nabi selalu beliau mencuci tangan sebelum masukkan dalam bejana, dalam kebanyakan kebiasaan beliau ya. Fayuhtamalu an yakuna min hukmil yadi. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama ini hukum tangan, terkait dengan hukum tangan. Ala an yakuna ghusluha fil ibtida' min afalil wudu'. Itu seakan-akan Nabi ingin menjelaskan mencuci tangan sebelum dimasukkan bejana adalah di antara rentetan perbuatan-perbuatan wudu. Ini termasuk rentetan perbuatan wudu. Ini ihtimal kemungkinan yang pertama. Ihtimal yang kedua, wa yuhtamalu an yakuna min hukmil ma'. Ihtimal yang kedua, Rasulullah ingin menjelaskan tentang hukum air. Ani an la yanjus, bahwasanya air tersebut tidak najis seandainya kita masukkan tangan ke dalamnya. Au yaqahu fi syak, atau ada keraguan, maka air tersebut tidak najis. In qulna inna syak mu'athir, kalau kita memandang keraguan itu punya pengaruh, namun tidak menjadikan air tersebut menjadi najis ya. Karena hukum asal air adalah suci, tidak mungkin berubah hukumnya dari suci menjadi najis dengan suatu yang kita ragu. Kecuali kalau kita pegang najis dan masukkan air jadi najis. Tapi kalau tangannya kita ragu dan airnya kita yakin sucinya, seandainya tangannya kita masukkan tidak menjadikan air tersebut menjadi najis.
Karena yang kita masuk adalah keraguan dan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak, bosnya keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Demikian saja terlebih dahulu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan masalah yang berikutnya ya tentang hukum berkumur-kumur dan menghirup air, apakah wajib, apakah sunnah, sebagaimana telah kita isyaratkan pada di awal pengajian. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mohon maaf tadi banyak problem, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan masya Allah kawan-kawan sabar ya dalam mendengar dan berusaha memahami. Dan saya harap mungkin nanti kalau sudah dinaikkan dalam YouTube bisa diulang-ulang untuk didengar.